Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ngobrol ringan kali ini terkait pertandingan menghadapi Fenerbahce. Gue sudah bikin previewnya di video sebelumnya. Kali ini gue ingin berbicara terkait dengan Fred dan juga Sofyan Amrabat ya, dimana dua pemain ini mantan pemain Manchester United. Sofyan Amrabat didatangkan akhir musim panas tahun lalu dan digadang-gadang bisa memperbaiki kualitas lini tengah Manchester United. Dilihat bagaimana peran dari Sofyan Amrabat di Piala Dunia Qatar bersama dengan Maroko pada saat itu yang juga fantastis ya, sehingga ada banyak harapan nih. Tapi justru ada kemunduran ya menurut gua, karena dia datang lalu dia cedera. Dia datang juga di periode-periode akhir. Ketika cedera dia kembali lagi, ternyata Manchester United ini dalam situasi krisis, tempatkan dia di posisi bek kiri, lalu dia cedera lagi. Ada banyak hal yang membuat akhirnya Sofyan Amrabat yang melalui musim pertama di Liga Inggris di klub sebesar Manchester United ini tidak bisa maksimal. Baru pada saat akhir-akhir menjelang kompetisi selesai dia bisa memberikan kontribusi dengan kapasitas yang lebih tinggi ya di sisi permainan. Menurut gua puncaknya tentu saja final Piala FA. Nah, Fred juga demikian, pemain yang didatangkan di periodenya Jose Mourinho. Pada saat itu menurut gue tidak jelas sebenarnya siapa yang menginginkan Fred ya, karena didatangkan dari Shakhtar Donetsk juga dengan angka yang cukup tinggi, tapi justru dia tidak bisa mendapatkan posisi utama di tangan Jose Mourinho, yang pada saat itu ya periode Jose Mourinho kan dia datang. Ada permainan yang naik turun ya kan, sempat disisihkan di zaman Jose Mourinho, tapi bisa dikembalikan performanya ketika Manchester United dipegang oleh Gunnar Solskjaer. Gerakan ataupun juga pergerakan yang cair ya, dari Fred, menurut gue ini menjadi salah satu atribut yang tinggi, yang bagus dari Fred, kinerjanya juga, motivasinya. Tapi dinilai pada saat itu Fred ini bukan pemain yang bisa meningkatkan kualitas lini tengah Manchester United, sehingga ketika Erik Ten Hag masuk ya, dia selesai di Manchester United. Saat ini bahkan duet Fred yang juga cukup lama di Manchester United itu adalah Scott McTominay, tidak berada lagi di lini tengah Manchester United. Artinya kalau gue lihat ya, memang lini tengah Manchester United ini sedang dalam proses pergantian ya, evolusi, bahkan mungkin revolusi, gue nggak tahu lah. Intinya memang ada perubahan di sana dan dilakukan dengan cukup radikal ya, karena hampir setiap musim ini ada pergantian. Saat ini misalnya ada Manuel Ugarte, pemain baru yang masuk. 2 musim lalu ada Casemiro pun juga dinamikanya naik turun, dan Casemiro mungkin ini akan menjadi musim terakhirnya. Dimana 2 musim lalu ketika dia datang memang diproyeksi dia akan menjadi tulang punggung tim ya kan, datang dengan harga tinggi, gaji tinggi juga, tapi untuk periode yang tidak terlalu panjang menurut gue Casemiro. Tapi kita lihat akan seperti apa. Namun peluang itu besar bahwa lini tengah Manchester United ini akan terus melakukan pergantian, perubahan ya. Christian Eriksen pun juga demikian, pemain syarat pengalaman, pemain veteran mungkin ya, dengan kemampuan yang juga fantastis. Menurut gue besar kemungkinan akhir musim ini akan selesai di Manchester United. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano belum ada tanda-tanda pembicaraan perpanjangan kontrak, di mana ya musim panas akan selesai nih, musim panas tahun depan ya. Artinya ya kalau Casemiro dan juga Christian Eriksen selesai, ya Manchester United pastinya harus menurut gue merekrut lagi pemain baru. Pemain yang saat ini ada misalnya Kobbie Mainoo, masih pemain muda. Manuel Ugarte pun juga demikian, butuh waktu untuk lebih berkembang ya. Mereka memiliki potensi talenta yang luar biasa. Lalu ketika berbicara tentang Toby Collier misalnya pun juga seperti itu. Masih belum pada tingkatan kualitas yang bisa membawa Manchester United ini lebih tinggi untuk saat ini. Menurut gue pemain-pemain tengah seperti gue sebutkan tadi, Toby Collier, Kobbie Mainoo, Ugarte, Dan Gore misalnya. Jadi ya Manchester United menurut gue butuh untuk mendatangkan pemain tengah yang memiliki pengalaman tapi tidak terlalu senior banget usianya. Mungkin seperti itu. Ataupun ketika yang datang adalah pemain yang senior,
ya pemain seperti Christian Eriksen yang bisa memberikan impact secara langsung, secara baik di atas lapangan. Pemain tengah lainnya, gue lupa gue singgung, yaitu adalah Mason Mount. Ya, sayangnya memasuki musim kedua ini masih lebih sering berkutat dengan cedera, ya kan. Jadi belum bisa diharapkan kontribusi yang lebih tinggi dari Mason Mount. Sekalipun ya, gue melihat Mason Mount ini secara individu dia memiliki kualitas, dia memiliki kapasitas. Bersama Chelsea dia sudah menunjukkannya, bahkan sempat menjadi pemain terbaik Chelsea tahunan juga kan. Ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya punya potensi, kualitas, kapasitas di level yang lebih tinggi. Cuman ya ketika cedera didapatkan, ya otomatis dia juga tidak bisa berbuat banyak ya, dan adaptasi, perkembangan dan lain-lain menurut gue masih sangat terhambat lah bagi seorang Mason Mount. Intinya sekali lagi gue melihat memang project evolusi di lini tengah Manchester United ini masih akan terus berlanjut. Di sisi lain dengan mendatangkan pemain baru, dan kalau yang didatangkan pemain baru lagi ini pemain muda ya ini juga membutuh proses ya kan, bagaimana untuk bisa membuat pemain-pemain tersebut tuh settle di lini tengah. Sekarang aja gue lihat pemain seperti Ugarte, walaupun dinilai begini dan begitu, kalau gue lihat ya ternyata dia di atas lapangan masih butuh proses, dia masih butuh adaptasi, dia masih butuh sinergi, dia masih butuh banyak hal lah ya. Karena nih hal yang bermain di Manchester United ini sudah terlihat bermusim-musim ini berbeda. Di klub lain, di tim lain, mungkin pemain ada yang tampil luar biasa, tapi ketika di Manchester United tantangannya berbeda. Tekanan, sorotan, beban, ini menjadi hal yang sangat-sangat menjadi semacam kayak benang merah pembatas yang jelas dibandingkan dengan klub sebelumnya. Apalagi ketika pemain muda. Wah, ini tambah lagi. Gue melihatnya seperti itu. Sehingga kualitas lini tengah ini memegang kunci penting di permainan tentu saja ya. Dan kalau melihat terkait dengan lini tengah saja, kita lihat Manchester United dalam 2 musim terakhir bersama dengan Erik ten Hag selalu ada pergantian formasi, itu yang jelas ya. Musim ini pun juga demikian. Jadi dari sistem permainan pun juga masih belum paten, masih terus mereka-reka. Kenapa seperti ini? Menurut gue mungkin juga disesuaikan dengan pemain yang ada, karena ini kan juga harus ditemukan titik tengah antara sistem yang ingin dimainkan dan juga pemain yang ada. Mungkin ada sistem yang bisa langsung, ada yang membutuhkan waktu juga. Jadi menurut gue hal-hal seperti ini yang menambah kerumitan ya sistem permainan dari Manchester United, utamanya lini tengah. Tapi balik lagi, gue melihat pergerakan Manchester United di bursa transfer musim panas atau bahkan mungkin musim dingin, nggak mungkin musim panas ya, bisa jadi akan lagi-lagi menyoroti lini tengah, dan memang keperluannya ada di sana. Lini tengah masih terlalu sering berganti-ganti. Gue harapkan Manchester United bisa mendapatkan pemain yang lebih settle, yang lebih panjang begitu, sehingga lini tengah ini bisa lebih paten, sehingga sistem yang ingin dikembangkan pun juga lebih fondasinya tuh lebih dalam, tertancap. Tapi kalau gue lihat ya beberapa musim terakhir Scott McTominay itu yang baru-baru saja. Sebelumnya ada Sabitzer juga kan ya, menjadi pelapis dari Christian Eriksen sendiri seperti gue singgung juga kemungkinan akan selesai di Manchester United bersama dengan Casemiro, di mana dua pemain ini kalibernya pemain senior, memiliki peran yang penting, baik itu di atas lapangan maupun juga di dressing room. Gue ingat bener di musim pertama misalnya, ya mereka luar biasa, Christian Eriksen dan juga Casemiro. Mungkin di awal Christian Eriksen ini ketika hadir di Manchester United proyeksinya bukan sebagai pemain utama, tapi ternyata keadaan yang akhirnya mendorong dia bisa menjadi pemain utama. Di sisi lain untungnya dia juga memiliki kemampuan untuk menjadi pemain utama. Jadi ya Manchester United mungkin juga harus melihat hal seperti itu dalam melakukan perekrutan pemain tengah yang baru nantinya ya. Balik lagi, menarik nih laga menghadapi Fenerbahce. Fred dan juga Sofyan Amrabat tentu saja juga ingin memberikan kontribusi yang terbaik ya bagi Fenerbahce, dan juga mungkin ingin menunjukkan bahwa kepada mantan klubnya ya, bahwa ya mereka salah untuk dilepas, bisa jadi juga memiliki motivasi untuk dalam tanda kutip balas dendam, dan ini harus diwaspadai oleh lini tengah Manchester United. Di sisi lain, pemain-pemain Manchester United juga paham bagaimana karakter permainan Fred dan juga Sofyan Amrabat,
di sisi lain pun mereka juga juga punya pengetahuan dan juga pengalaman ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Dan ya, dalam pertandingan sepak bola sering sekali memang lini yang menentukan, salah satunya ya dalam pertandingan itu juga lini tengah. Jadi perang lini tengah nanti ini di Istanbul menjadi sesuatu yang juga gue nantikan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.